Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang atau selamat sore juga selamat malam Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar mengisi RHK, rencana hasil kerja pada aplikasi Siap Kerja untuk triwulan kedua. Langsung saja Bapak Ibu izin share screen. Nah, Bapak Ibu seperti biasa, kita masuk dulu di websitenya Siap Kerja Kabupaten Malang. Jenengan bisa masuk di dua alamat. Yang pertama itu di siapkerja.malangkap.go.id/siapkerja. Atau kalau alamat ini terkadang agak agak susah diakses, jenengan bisa ke alamat alternatif yaitu di siapkerja.bkpsdm.malangkap.go.id. Sama saja sebenarnya, servernya mungkin sama, hanya di domainnya saja dipisah. Jadi kita bisa masuk ke sini nggih, siapkerja.malangkap.go.id. Kemudian kita login seperti biasa, login menggunakan, kalau untuk yang ASN atau PNS lama itu, yang P3K juga yang lama itu masuknya dipakai NIP username, kemudian passwordnya juga NIP. Tapi untuk yang P3K baru, itu username-nya adalah NIP dan passwordnya adalah user 123. Kita login ke. Nah, setelah login berarti pastikan atau kita cek dulu tampilan awal di beranda ya, atau tampilan awal di akun kita itu adalah sudah data periode April 2024, dan otomatis pasti di sini 00 semua karena memang belum terisi. Kalau misalkan masih di sini ada yang tertulis Maret atau apa gitu, jangan klik perbarui pencapaian. Nah, setelah diklik perbarui pencapaian harusnya sudah muncul periodenya April 2024. Setelah itu, untuk mengisi SKP triwulan masih sama, kita ke sasaran kerja pegawai, kemudian kita pilih SKP triwulan. Nah, di sini kita juga harus ngecek lagi bahwa ini tahun sudah betul, nama kita ya, nama kita, kemudian tahunnya sudah 2024. Ini juga kita bisa lihat, kalau mau lihat SKP yang tahun 2023 juga masih terekam. Jadi tahunnya tahun 2024, kemudian triwulannya triwulan 2 kita pastikan. Ini ada beberapa triwulan juga, triwulan ini juga masih terekam. Jadi kita pastikan triwulan 2. Setelah itu kita klik tambah SKP. Nah, setelah tambah SKP, Bapak Ibu, ini kita punya, atau yang tertampil di situ adalah SKP tahunan kita. Contoh, contoh ini punya Pak Siswantoko. Yang pertama adalah SKP tahunannya, tersusunnya rencana pembelajaran dan perangkat penilaian yang mengacu kurikulum. Di sini kuantitinya 2, sudah tercapai 1. Nah, untuk yang nomor 1 ini kita tidak pilih karena penyusunan rencana pembelajaran atau modul ajar dan sebagainya perangkat itu di awal tahun pembelajaran. Berarti ini sudah kita lakukan di Januari untuk semester 2 ini, dan nanti kita lakukan lagi di triwulan ketiga atau di Juli untuk yang tahun ajaran baru. Ini sudah, berarti ini tidak, okay? Nah, kemudian kita masih punya 3 RHK yang sama-sama kuantitasnya itu adalah 12 12 12. Contoh terlaksananya pembelajaran itu 12. Maka yang masih tercapai 3 ini karena masih di semester triwulan 1 kemarin ya. Berarti kita susun lagi, kita pilih ini, kita klik yang terlaksananya pembelajaran, kemudian berarti kita ambil 3, kita breakdown 3 satuannya. Kalau terlaksananya pembelajaran berarti laporan, G. Jadi ini bentuknya laporan, kita simpan. Nah, nanti ada muncul seperti ini. Kemudian kita tambah SKP lagi. Kita pilih yang kedua sekarang, yang terlaksananya kegiatan pengembangan diri.
pengembangan diri melalui seminar, workshop, pelatihan, loka karya dan sebagainya. Kita ambil juga 3, karena di sini juga 1 tahun ada 12, berarti kita ambil 3. Bisa jadi ini adalah satuannya adalah dokumen, karena yang kita lampirkan cukup sertifikat di workshop atau pelatihan tersebut. Berarti kita simpan, ampun, kemudian kita tambah lagi. Kita yang terakhir untuk terlaksananya tugas tambahan atau tugas lain atau tugas direktif. Karena ini 12 sudah tercapai 3, berarti kita ambil 3 lagi untuk di triwulan kedua ini. Ini bentuknya eh, bisa laporan, bisa dokumen. Tapi biasanya kan ada surat tugas, kemudian ada foto-foto, berarti kita buat laporan saja. Kemudian kita simpan. Nah, sudah tersusun 3 Bapak Ibu. Jadi untuk kita sebagai guru, untuk di triwulan kedua ini kita cukup 3 RHK saja yang kita intervensi, nggih. Ada terlaksananya kegiatan pengembangan di, oh ini yang terakhir tadi ya. Berarti yang pertama itu adalah terlaksananya pembelajaran itu 3 laporan, kemudian pengembangan diri juga 3 laporan, kemudian juga tugas tambahan 3 laporan. Nah, setelah itu kita set final semua. Oke Bapak Ibu, kalau sudah kita klik set final maka tidak bisa diedit lagi, tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi kita harus benar-benar yakin. Tapi kalau kita dari awal menyusun SKP tahunannya sama dengan ada 4 item itu, saya pikir dan saya yakin ini sudah sesuai dengan sekolah kita. Berarti kita cek oke, set final. Yang kedua juga sama, dan ini juga sama. Oke, kita set final semua. Oke, maka tugas kita untuk menyusun RHK di triwulan kedua sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah selesai. Kalau mau jadikan mau buka-buka lagi yang lain boleh lah. Di klarifikasi ekspektasi atau inovasi dan sebagainya itu saya pikir sama saja. Nah, kemudian ada hal yang ingin juga saya sampaikan biar kita satu frame ya, satu pemahaman, dan nanti itu akan memudahkan operatornya sendiri. Jadi untuk pemeriksaan biar lebih gampang, kita ke nanti di laporan harian ya. Jadi kita ke buku kerja harian di laporan kinerja. Sebentar, di laporan kinerja di buku kerja harian, otomatis nanti kita punya, nah 3 juga untuk di periode apa namanya, di periode triwulan 2 ini kita punya 3 hal yang harus kita laporkan. Yang pertama adalah terlaksananya pembelajaran yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nanti kita biar satu satu pandangan modelnya bentuknya bagaimana nanti kita lihat. Kemudian pengembangan diri, kemudian terlaksana tugas tambahan. Oke, saya izin stop share dulu ya Bapak Ibu. Oke, coba sekarang kita lihat contoh model pelaporan pelaksanaan pembelajaran. Model pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk laporan kegiatan pembelajaran di per bulan kita bisa pakai form seperti ini, nggih. Pakai form seperti ini, kemudian yang berisi tentang jam kerja kita, kemudian ada jadwal mengajar kita, begitu. Kemudian ada catatan. Catatan ini kita bisa isi apapun boleh, nggih. Misalkan tentang kendala-kendala atau apapun, misalkan dukungan yang dibutuhkan dan sebagainya boleh. Nah, kenapa kita buat seperti ini untuk laporan kegiatan pembelajaran? Tidak cukup hanya satu jurnal hari itu satu hari gitu nggih. Karena pada dasarnya laporan kegiatan pembelajaran ini judulnya bunyinya adalah per bulan. Jadi kegiatan pembelajaran kita 1 bulan. Nah, paling ringkas ada juga sih dulu menurut BKPSDM itu
di kita scan jurnal pembelajaran kita tiap hari. Itu kita scan selama 1 bulan jadikan satu file. Itu kan agak-agak ribet juga nih. Jadi bisa kita siasati dengan menampilkan jam kerja kita yang per minggu. Otomatis ini untuk minggu kedua dan seterusnya kan sama. Kemudian jadwal mengajar kita juga sama. Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan kita. Kemudian bisa dilampiri satu foto kita saat pembelajaran di kelas. Atau juga bisa dilampiri dengan satu contoh jurnal mengajar kita di kelas. Atau juga bisa jurnal kelas yang di siswa itu nggih, yang di kelas itu juga bisa satu lembar saja. Itu contoh hanya untuk sebagai lampiran. Ini untuk ke laporan kegiatan pembelajaran. Nah, kalau untuk sertifikat nggih, sertifikat kita yang miliki. Nah, di siap kerja ini Bapak Ibu bunyinya adalah pengembangan diri. Jadi tidak harus yang pelatihan ada 32 jam, kita ikut webinar saja satu boleh. Seperti ini contoh, ini adalah webinar yang hanya total 2 jam itu. Kemudian eh, yang ada jamnya pun pelatihan workshop yang 32 jam juga boleh di sini. Jadi lebih fleksibel di sini. Yang penting ada sertifikatnya. Itu kita masukkan di pengembangan diri. Nah, untuk tugas direktif itu em, boleh sebenarnya yang lebih bagus yang lebih afdal itu adalah karena kita unit unit kerjanya adalah SMP Negeri 1 Tirtoyudo, berarti segala sesuatu yang ada tugas, ada surat tugas dari yang berkopnya ya SMP Negeri 1 Tirtoyudo. Nah, ini contoh yang kemarin untuk Februari misalkan yang nah seperti ini. Ada ini daftar hadir senam contoh, enggak apa-apa. Nanti kita lampiri dengan satu foto kita begitu. Atau mungkin juga bisa apa namanya? Laporan di per tanggal 20 kita itu yang model satu lembar itu juga boleh, atau juga kegiatan-kegiatan yang lain yang kita mendapatkan surat tugas dari kepala sekolah, MGMP misalnya, workshop misalnya, atau apapun apa home visit dan sebagainya, yang penting ada surat tugasnya itu bisa kita masukkan di tugas direktif. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi mulai dari laporan kegiatan biar kita nanti seragam dan mempercepat untuk verifikasi yang bentuknya kita sepakati seperti ini dan dilampiri satu foto atau dua foto di kelas. Kemudian apapun sertifikatnya itu boleh, mau workshop mau webinar boleh. Kemudian yang tugas direktif ya seperti itu, yang penting ada surat tugas yang berkop SMP ya, kemudian dengan dilampiri satu foto. Mungkin cuma itu Bapak Ibu yang yang perlu kita persiapkan untuk triwulan 2 di bukti dukung kinerja kita. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan atau uh, boleh WhatsApp langsung dan sebagainya gitu Ki. Terima kasih, mohon maaf atas tutorial yang sangat-sangat singkat ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.